Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya.
di surga. Oh haleluya, oh haleluya, Kau bertata, Kau berkuasa dalam hadirat-Mu. Ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, ku menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Shalom, kekasih Tuhan, keluarga HCC, Bapak Ibu Saudara yang boleh ambil bagian di pagi hari ini. Saya menyapa shalom buat kita semua. Dan saya berdoa supaya kemurahan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan terus kita nikmati di dalam keluarga kita, bahkan di tempat kita bekerja, di masing-masing tempat yang Tuhan percayakan. Dan sebelum kita mendengarkan saat teduh kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya memampukan kita untuk mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami minta Tuhan menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami untuk mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak terbatas kepada kami, bahkan Tuhan pasti menyempurnakan setiap firman yang kami dengarkan. Supaya firman ini berbuah di dalam hidup kami. Dan buah ini orang boleh nikmati, keluarga kami boleh nikmati. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang mencintai rumah Tuhan. Dan hari ini saya pun juga memberi judul saat teduh kita, yaitu mencintai rumah Tuhan. Nah, kita mau belajar di dalam Mazmur 26 ayat 8. Namun beberapa ayat dan pasal yang akan saya mau sampaikan sampai pada akhirnya itu adalah firman Tuhan dalam terjemahan sehari-hari. Mazmur 26 ayat 8. Saya bacakan buat kita semua. Aku mencintai rumah-Mu ya Tuhan, tempat Engkau berdiam dengan penuh keagungan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, di dalam perjanjian lama, rumah kediaman Tuhan itu diwujudkan melalui bait suci atau pusat peribadatan bangsa Israel. Nah, kita mau belajar kepada satu tokoh, yaitu Daud. Daud sangat mencintai rumah Tuhan. Bahkan Daud mempersiapkan rumah Tuhan atau pembangunan bait suci dengan segala yang terbaik dari dia. Yaitu dia mempersiapkan persembahan, mempersiapkan material untuk pembangunan bait suci. Namun di dalam perjalanannya, yang Tuhan kehendaki ternyata adalah Salomo yang membangun bait suci. Dan dalam perjalanan sejarah, bait suci telah hancur. Dan saat ini, bangsa Yahudi beribadah di tempat yang diyakini dahulu adalah bait suci. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mencintai rumah Tuhan, apakah masih cukup relevan untuk kita bahas di hari-hari ini? Atau di manakah tempat kediaman Tuhan yang sesungguhnya? Dan bagaimana kita bisa mencintai kediaman Tuhan? Nah, satu hal yang kita mau belajar, yang pertama, yaitu mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri yang saya maksudkan bukan berbicara tentang kita tidak peduli sama orang
atau kita hanya mau egois saja, kita hanya mau sekedar memuaskan diri kita sendiri. Tidak, saudara. Tetapi yang saya maksudkan ini berbicara tentang mari kita pun juga peduli terhadap kesejahteraan diri kita, yaitu jasmani maupun rohani. Karena kenapa? Sebab Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Nah, kita belajar di dalam 1 Korintus ayat 6. Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19. Tuhan bilang gini, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu. Itu kepunyaan Allah. Nah, cukup jelas Tuhan berbicara bahwa tubuh kita adalah tempat Tuhan berdiam diri. So, kita tidak hanya sekedar memperhatikan jasmani kita, tetapi Tuhan mau sampaikan juga bahwa mari peduli terhadap tubuh rohani kita. Supaya Tuhan dapat berdiam diri dalam diri kita, dan kita boleh menikmati Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara di dalam kesehari-hariannya kita. Nah, yang kedua, saudara, mencintai kekudusan. Kita tahu bersama, kekasih Tuhan, bahwa salah satu sifat Tuhan itu suci dan kudus. Amin. Suci dan kudus. Dan Ia tidak berkenan kepada dosa dan segala sesuatu yang menyimpang dari firman-Nya. Nah, berbicara tentang mencintai kekudusan bukan berarti kita perlu kudus dulu untuk menghadap sama Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah kudus kalau bukan Tuhan yang menguduskan. Jadi saudara, saya mau menyampaikan bahwa jangan pernah buat sebuah ritual apapun untuk membuat Tuhan memperkenankan kita. Jadi perkenaan Tuhan itu adalah anugerah yang Tuhan memberikan. Anugerah berbicara tentang sesuatu yang kita tidak layak terima, tetapi Tuhan layakkan untuk kita terima. Jadi datang kepada Tuhan bukan karena kita kudus, tetapi kita datang kepada Tuhan supaya kita kudus. Nah, kekudusan diberikan oleh Tuhan karena Tuhan sendiri yang mau untuk menguduskan kita. Nah, kita perlu mengerti tentang hatinya Tuhan untuk kita pun juga mencintai kekudusan. Sebab saat kita hidup di dalam sebuah kekudusan, yang kekudusan itu diberikan oleh Tuhan sendiri, kita akan dimampukan Tuhan untuk mengerti isi hatinya Tuhan. Karena Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Tuhan mau berdiam diri di dalam hati kita. Nah, yang ketiga, saudara, mencintai jemaat Tuhan. Nah, ada salah satu statement yang ada di dalam rumah ini, yaitu berbicara tentang love God, love people. Nah, berarti kalau kita tidak love people, berarti kita tidak love God. Kalau kita tidak mencintai sesama kita, kita sedang juga tidak mencintai Tuhan. Karena saat kita mencintai apa yang Tuhan cintai, itu tandanya kita juga sedang menyetujui dengan apa yang Tuhan cintai, atau kita mencintai Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, Kristus adalah kepala dan jemaatnya adalah tubuhnya. Berarti saat kita mencintai jemaat Tuhan, berarti kita sedang mencintai Kristus. Untuk itu firman ini mau sampaikan bahwa mari kita saling mengasihi sesama, bukan yang sama. Sebab kenapa? Sebab kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus yang berbagai macam bentuk dan fungsinya, tetapi kita adalah tubuh Kristus, diam di dalam tubuh Kristus. Seperti Korintus berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-12 sampai 27. Saya baca buat kita. Saudara semuanya bersama-sama adalah tubuh Kristus, dan kalian masing-masing pula adalah anggota dari tubuh itu. Nah, kita lanjut lagi di dalam Yohanes 21 ayat 16.
Tuhan berkata begini. Untuk kedua kalinya Yesus bertanya kepadanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, jawab Petrus. Tuhan tahu saya mencintai Tuhan. Yesus berkata kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Atau di dalam terjemahan baru, Tuhan menyampaikan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, bahwa kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Untuk itu kita perlu juga tertanam di dalam sebuah komunitas untuk bentuk kita mengaplikasikan tentang kasih Tuhan itu di dalam sebuah komunitas yang Tuhan percayakan di mana kita berada. Dan yang terakhir, saudara, mencintai rumah Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat rumah Tuhan. Bahkan kita juga mempersiapkan yang terbaik buat generasi-generasi anak-anak Tuhan. Nah, saya ingat satu cerita di dalam kisah hidup saya. Waktu saya berumur kurang lebih 6-7 tahun, setiap hari Sabtu, seharusnya anak-anak yang berumur 6-7 tahun itu di sore hari biasanya mereka sedang jalan-jalan mungkin, atau lagi main bola, atau bermain dengan teman-teman. Tetapi di sore hari saya selalu diajak oleh orang tua saya, papa mama, untuk membantu mereka untuk membersihkan rumah Tuhan atau gereja. Nah, saya awal-awal mengeluh karena seharusnya saya punya waktu saya pakai untuk bermain atau bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Tetapi waktu saya banyak habis di setiap weekend hari Sabtu itu hanya untuk membersihkan rumah Tuhan. Ternyata ada satu hal, nilai yang orang tua saya mau sampaikan kepada saya, bahwa sebuah teladan iman, bahwa untuk mencintai rumah Tuhan, kita pun juga layak untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam versi keluarga saya, yaitu membersihkan rumah Tuhan. Nah, membersihkan rumah Tuhan itu artinya kita sedang mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan untuk besok hari Minggunya, orang-orang pada datang ke gereja itu gereja dalam kondisi bersih dan layak untuk dipakai ibadah. Nah, ternyata ini teladan iman yang orang tua saya turunkan kepada saya, sehingga sampai hari ini berbicara untuk mencintai rumah Tuhan, itu saya aplikasikan untuk terlibat di dalam setiap pelayanan yang ada di rumah ini. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita untuk mari mencintai rumah Tuhan lewat versinya masing-masing. Tetapi kalau yang versi saya sampaikan tadi, ini versi dari keluarga saya, bahwa mencintai rumah Tuhan itu ada sebuah teladan iman yang orang tua saya turunkan untuk memberikan yang terbaik, tenaga, waktu, bahkan uang sekalipun untuk membangun rumah Tuhan atau membersihkan rumah Tuhan. Saudara, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua yang boleh ambil bagian di pagi hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan menyempurnakan isi firman ini kepada setiap kita, saya dan saudara, supaya semakin hari semakin Tuhan memperlengkapi kita untuk mendengar dan mengerti tentang isi hatinya Tuhan. Amin buat firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan apa yang boleh disampaikan di pagi hari ini. Tuhan, kami minta supaya Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap firman yang kami sampaikan. Mengurapi setiap kami, Tuhan tolong, supaya semakin hari semakin kami hormat sama Tuhan. Semakin hari semakin cinta sama Tuhan. Semakin hari kami mencintai rumah Tuhan. Bukan hanya sekedar bangunannya, tapi berbicara tentang gereja Tuhan, yaitu jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami akan beraktivitas dan kami akan ambil bagian di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan urapi, dan biarlah setiap buah yang kami hasilkan
itu boleh dilihat orang dan orang boleh nikmati, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.